Bapa, inilah kerinduan kami, bahwa kami merindukan kebenaran-Mu dalam diri kami. Karena kami tahu kebenaran-Mu lah sempurna yang akan mengubahkan kehidupan kami. Perkataan kami terbatas untuk menasihati orang lain. Hikmat kami terbatas. Tetapi kebenaran-Mu tidak pernah terbatas untuk memperbaiki sikap kehidupan kami, untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga kebenaran ini akan menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik yang selalu memelihara dan menuntun kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini sebagaimana adanya kita. Mari langsung kita membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Terambil dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya percaya bagian ini adalah bagian yang sudah sering kita baca, yang tidak lazim lagi buat kita. Tetapi firman Tuhan selalu mendatangkan berkat yang baru di setiap hari kehidupan kita. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya mau melibatkan jemaat Tuhan untuk terlibat langsung dalam pembacaan ini. Saya membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan membaca ayatnya yang kedua, kita bergantian hingga pada ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tulisan tebal atau perikop, yaitu pokok anggur yang benar. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayatnya yang kedua, 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan keseluruhan pembacaan ini adalah sebuah metafora atau sebuah analogi yang menggambarkan bagaimana kehidupan Kristen yang bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan teks yang kita baca, maka saya punya, ini saya ibaratkan sebagai pohon ya. Sebagai pohon, dan kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, maka firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur. Yang disebut pokok itu adalah ini. Pokok anggur. Jadi ini adalah diibaratkan seperti Tuhan Yesus. Ini posisi Tuhan Yesus ini sebagai pokok. Dan disebutkan
kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi kita ini ranting. Jadi dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan bagaimana kehidupan Kristen, bagaimana kehidupan yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang tidak pernah lepas dari pokok anggur itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang bertumbuh dalam iman, maka ini konsepnya berbeda dengan bertumbuh pertumbuhan sebuah pohon dengan pertumbuhan iman. Kalau kita berbicara pertumbuhan iman dan pertumbuhan sebuah pohon, maka ini dua hal yang berbeda. Kalau pertumbuhan pohon, Bapak Ibu Saudara, bisa saja pohon bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Benar? Benar. Ada pohon yang bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Tetapi ketika kita berbicara pertumbuhan iman, maka tidak boleh hanya bertumbuh tanpa menghasilkan buah. Betul ya? Di daerah saya banyak petani yang mengusahakan kopra. Bapak Ibu Saudara pernah dengar kopra ya? Ini minyak kelapa yang diusahakan. Kalau di sini kan minyak kelapa sawit. Kalau di tempat saya banyak orang yang menanam kelapa, lalu mereka berusaha yang disebut dengan kopra. Kopra itu dikelola dan jadi minyak kelapa. Bapak Ibu Saudara, banyak para petani yang menanam kelapa, bertumbuh tetapi tidak ada buahnya. Dia mengalami pertumbuhan tetapi tidak ada buah. Nah, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan iman, maka tidak bisa kita hanya berkata saya bertumbuh tetapi tidak berbuah. Kalau kita katakan saya bertumbuh Pak Oswald dalam iman, tetapi kita tidak pernah menghasilkan buah, maka saya yakini bahwa kita keliru memahami pertumbuhan iman. Karena pertumbuhan iman itu erat kaitannya dengan buah yang dihasilkan. Ada amin? Amin. Pertumbuhan rohani akan selalu menuntut kita untuk melihat buah apa yang sedang dihasilkan oleh setiap kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan pernyataan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 22, Paulus berkata begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya ulangi pernyataan Paulus ini ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak kenal Paulus? Kalau kita memperhatikan perjalanan pengalaman Paulus dalam pelayanan, apa yang kurang dari Paulus? Betul ya? Tidak ada yang kurang dari Paulus. Dari segi iman dia bertumbuh. Dari segi kerohanian apalagi. Dari segi semangat menginjil, luar biasa Paulus mengalami pertumbuhan iman. Tetapi Paulus tidak hanya membanggakan bahwa saya bertumbuh dalam iman. Yang menjadi penekanan Paulus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti buah adalah bagian penting dalam pertumbuhan rohani. Berarti buah adalah erat kaitannya dengan pertumbuhan rohani. Jangan kita katakan saya bertumbuh Pak Oswald, tetapi tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa indikasi atau apa tanda bahwa seseorang mengalami pertumbuhan iman? Apa tanda bahwa seseorang sedang mengalami pertumbuhan iman? Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengukur pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani itu dari segi rutinitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Saya kasih contoh, misalnya si A kegiatannya setiap hari mabuk. Si A kegiatannya setiap hari mencuri hak orang lain. Maka kita dapat memastikan bahwa si A ini tidak mengalami pertumbuhan rohani. Betul? Betul. Kalau kita mengamati kehidupan si A misalnya, setiap hari kerjanya mabuk, setiap hari kerjanya narkoba, setiap hari kerjanya selingkuh, maka sudah dapat kita pastikan bahwa si A tidak mengalami pertumbuhan secara iman dan secara rohani.
Mungkin dia berkata, oh Pak Oswald, saya kan rajin ke gereja. Hampir setiap minggu saya ke gereja. Benar, engkau setiap minggu ke gereja. Tetapi ketika kehidupan kita di luar sana, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, maka sekalipun engkau ke gereja setiap minggu, itu bukan indikasi bahwa kita bertumbuh dalam rohani. Itu sebabnya pengamatan saya untuk pertumbuhan rohani adalah pengamatan yang tidak hanya dilihat dari segi rutinitasnya setiap hari dia lakukan, tetapi lebih kepada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan bahwa ketika kita mengamati orang lain, rutinitasnya setiap hari tidak memuliakan Tuhan, saya katakan itu tidak salah, itu benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal ini akan menjadi salah apabila kita hanya mengukur pertumbuhan iman seseorang itu dari segi rutinitasnya saja, tanpa kita melihat dari aspek yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak akan bisa berkata bahwa orang yang kelihatannya setiap hari minggu ke gereja adalah orang yang bertumbuh secara iman dan secara rohani. Adalah orang yang bertumbuh secara rohani dan secara iman. Tidak, saudara. Kalau kita mengamati pertumbuhan iman seseorang seperti ini, kita lihat bahwa orang tersebut setiap minggu rajin ke gereja. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara, orang tersebut terlibat dalam pelayanan. Tetapi belum tentu dia bertumbuh secara iman. Belum tentu dia bertumbuh secara rohani. Mungkin dia punya pengetahuan Alkitab yang memadai. Mungkin juga dia memahami semua doktrin, pengajaran Kristen dengan baik dan benar. Ya. Tetapi semua itu tidak menjamin kalau dia sedang bertumbuh secara iman dan secara rohani. Bapak Ibu Saudara, bisa saja dia setiap hari ada di dalam gereja. Tetapi apakah kehidupannya setiap hari sama dengan kehidupannya ketika ia ada di dalam gereja? Nah, ini persoalan. Kita tidak hanya bisa mengukur pertumbuhan rohani dari satu sisi saja. Oh, kelihatannya dia rajin ke gereja. Tapi lihat sisi kehidupan yang lain. Ketika dia ada di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam rutinitasnya setiap hari. Apakah sama kehidupannya dengan ketika dia ada di dalam gereja? Atau justru berbeda? Ketika dia ada di dalam gereja kelihatannya tidak ada orang yang serohani dia. Maaf kalau saya katakan ini. Ketika dia ada di dalam gereja kelihatannya orang lain kalah rohani dengan dia. Dia yang paling super, orang bilang. Tapi ketika dia ada di luar gereja, Bapak Ibu Saudara, kehidupannya tidak menunjukkan kalau dia seorang yang bertumbuh dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bisa saja dia hari Minggu rajin ke gereja. Bisa saja dia rajin pelayanan setiap hari Minggu. Tetapi di luar sana, bagaimana dengan kehidupannya? Mungkin dia selingkuh. Mungkin dia mabuk. Mungkin dia melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hal inilah yang harus menjadi perhatian kita. Bahwa pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan yang melihat dari segala aspek kehidupan kita. Baik di gereja, baik di tempat kerja kita, baik di rumah kita, baik di semua rutinitas kita. Mari tunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertumbuh secara iman dan rohani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu ke gereja. Tidak, ya. Kita ke gereja itu baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kehidupan kita di gereja harus selaras, sejalan dengan kehidupan kita ketika kita ada di dalam rumah. Bagaimana kita mengaku bahwa kita bertumbuh dalam iman kita, dalam rohani kita, tetapi di rumah istri kita tidak percaya lagi dengan kita. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita adalah orang yang bertumbuh di dalam iman kita, di rumah Bapak Ibu Saudara kita sedang mengkhianati istri kita, mengkhianati keluarga kita, mengkhianati semua. Apakah ini yang dinamakan
bertumbuh secara iman? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan pertumbuhan iman seperti ini yang Tuhan maksudkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk hidup yang bertumbuh secara iman dan secara rohani, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menganut sistem dualisme. Dualisme artinya bahwa ketika kita ke gereja percaya Tuhan, ketika kita di luar gereja kita tidak percaya Tuhan. Kita tidak menganut sistem seperti itu. Ya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang ketika di dalam gereja bertumbuh dalam iman, di luar gereja juga bertumbuh dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa ini menjadi perlu, Bapak Ibu Saudara? Mengapa ini menjadi penekanan saya? Karena harus kita pahami dengan benar. Harus kita mengerti dengan benar bahwa gelap dan terang tidak dapat bersatu. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam gereja, sebagai apa saja Bapak Ibu Saudara melayani di gereja, tetapi ketika di luar gereja kita tidak memuliakan Tuhan, maka kehidupan kita sedang keliru. Kenapa? Karena terang dan gelap tidak dapat bersatu. Artinya perbuatan dosa dan perbuatan memuliakan Tuhan tidak dapat disatukan. Tidak dapat bersatu. Jadi sebagai orang Kristen yang bertumbuh, pilih benar-benar di posisi mana kita berdiri. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada abu-abu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan itu hanya ada hitam dan putih. Kita ada di posisi mana? Di hitam atau di putih? Di abu-abu tidak ada. Dalam iman Kristen tidak ada. Kita harus memilih, saya ada di posisi putih, saya ada di posisi hitam, terserah. Tetapi ketika kita menyatakan bahwa kita bertumbuh dalam iman, mari kita berdiri di posisi putih. Tidak di posisi hitam, tidak di posisi abu-abu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk hidup dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, penekanan saya adalah kita tidak bisa hidup menganut sistem dualisme. Di gereja, di dalam gereja percaya, ketika di luar gereja tidak percaya. Di dalam gereja rohani, tetapi ketika di luar suka mencuri sawit orang lain. Di dalam gereja kita seakan-akan seperti dan seperti. Tetapi ketika berada di luar gereja, wah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memperhatikan pembacaan kita. Kalau kita melihat pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah penggambaran Tuhan Yesus bagaimana kehidupan Kristen yang bertumbuh dan memberikan buah dalam kehidupannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau supaya orang yang ada di dalam Dia adalah orang-orang yang selalu menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Tidak hanya bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak hanya mengharapkan kita bertumbuh, tetapi juga harus berbuah. Sudah saya jelaskan tadi bahwa pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman itu identik dengan buah yang dihasilkan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mau mengharapkan bahwa orang yang ada di dalam Dia haruslah orang yang menghasilkan buah pertobatan di dalam kehidupannya. Kalau kita berbicara buah Bapak Ibu Saudara, tentu ini adalah merujuk kepada perbuatan baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Kita sebagai orang percaya kepada Kristus, sangat tidak mungkin kita menghasilkan buah yang busuk. Betul? Betul. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang Kristen, maka saya yakini 100%. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sangat tidak mungkin kita menghasilkan buah yang busuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita akan selalu dipupuk dengan kebenaran itu. Dan buah kita tidak mungkin buah yang busuk yang keluar dari kebenaran itu. Tidak mungkin. Ini identiknya Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang pertumbuhan iman dan rohani kita. Bapak Ibu Saudara,
Kita sebagai orang percaya harus bisa menunjukkan buah pertobatan yang nyata dalam kehidupan kita, buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau hari ini kita masih suka main-main dengan istri orang lain, dalam pengertian kita masih suka selingkuh. Kalau hari ini kita masih suka menipu orang lain, kalau hari ini kita masih suka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka berarti kita tidak sedang mengalami pertumbuhan, baik secara rohani, baik maupun secara iman. Maaf kalau saya keras. Bapak Ibu Saudara, ketika hal ini terjadi mungkin kita akan berkata, Pak Oswald, saya kan setiap hari Minggu ke gereja. Pak Oswald, setiap hari Minggu kan saya selalu bawa perpuluhan. Itu baik Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu baik. Ya. Saya kan selalu setiap hari Minggu pelayanan. Itu baik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita tidak mengindahkan perintah Tuhan untuk tidak melakukan yang tidak berkenan, maka itu yang keliru. Ketika kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan mau supaya kita orang Kristen lakukan, maka itu yang keliru dalam kehidupan kita. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita setiap hari datang ke gereja untuk beribadah, setiap hari pelayanan di gereja, tetapi kalau kehidupan kita tidak menghasilkan buah pertobatan yang nyata, masih suka melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka semua yang kita lakukan setiap hari Minggu, datang ke gereja, setiap hari pelayanan di gereja, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Berarti kita tidak sedang mengalami pertumbuhan iman itu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Kita tidak mengalami pertumbuhan iman di dalam diri kita. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun jenis pelayanan kita, sebagai BPJ, kami pun sebagai tim gembala, para pemain musik, kalau kita tidak melakukan dengan kesungguhan hati kita dan masih suka bermain-main dengan dosa, maka itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus tuntut dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Coba perhatikan dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Injil Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Disebutkan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya tertarik sebuah kalimat yang ada di dalam ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saya ulangi ilustrasi ini ya. Jadi kita adalah ranting. Jadi ini posisi kita. Ini ya. Jadi kita adalah ranting, Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Firman Tuhan mengatakan, setiap ranting padaku, berarti ranting yang ada di dalam pokok itu, yang tidak menghasilkan buah, firman Tuhan katakan, dipotong. Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara paham ya. Dipotong artinya dalam bagian ini adalah dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena memang orang Kristen yang tidak menghasilkan buah adalah orang Kristen yang harus dipisahkan dari kehidupan orang Kristen yang menghasilkan buah. Kenapa harus dipisahkan? Kedua, karena ketika itu tidak menghasilkan buah, maka bisa mempengaruhi ranting yang lain. Itu sebabnya harus dipisahkan. Ini analogi yang Tuhan pakai. Menggambarkan bagaimana kehidupan Kristen. Sekalipun firman Tuhan katakan, ranting itu ada di dalam Yesus. Perhatikan ayatnya yang kedua sekali lagi. Setiap ranting padaku, saya akan bertanya, ranting ini siapa? Kita ya. Kataku itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Bapak Ibu Saudara, berarti dipisahkan. Ya, dipisahkan. Jadi pertumbuhan iman itu, pertumbuhan rohani itu,
Sudah saya katakan tadi bahwa identik dengan menghasilkan buah. Identik dengan buah yang dihasilkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ranting-ranting yang menghasilkan buah akan senantiasa dibersihkan. Apa tujuannya? Supaya ia lebih banyak menghasilkan buah. Lalu bagaimana dengan ranting yang tidak berbuah? Akan dipisahkan, supaya tidak mempengaruhi ranting yang sedang berbuah. Bapak Ibu Saudara, ini saya pikir jelas penjelasan Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus bertumbuh. Yang ditekankan adalah berbuah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari penjelasan ini, dari pengertian ini, kita tidak akan bisa berkata bahwa oh, saya sedang bertumbuh secara iman, tetapi tidak menghasilkan buah. Tidak bisa kita berkata seperti ini. Karena pertumbuhan iman identik dengan buah yang dihasilkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana kehidupan Kristen yang bertumbuh dalam iman. Bagaimana kehidupan Kristen yang bertumbuh baik dari segi iman maupun dari segi rohani. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. Yang pertama, dalam ayatnya yang keempat dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang pertama, bagaimana kehidupan Kristen yang bertumbuh dalam iman? Yang pertama adalah tetap tinggal di dalam Yesus. Tetap tinggal di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Coba perhatikan kata tinggal yang dipakai dalam konteks Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini. Kata tinggal ada 7 kali disebutkan Bapak Ibu Saudara. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ada 7 kali disebutkan kata tinggal dalam teks ini. Ini berarti ada penekanan penting yang Tuhan mau bicarakan tentang kata tinggal ini. Bapak Ibu Saudara, saya coba meneliti kata tinggal ini. Kata tinggal ini dalam pengertian bahasa Yunani disebut meno. Dalam bahasa Inggris disebut remain. Dalam bahasa Indonesia kata tinggal ini disebut tetap. Jadi apa maksudnya? Saya memahami dalam bagian ini adalah Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menekankan bahwa kehidupan orang Kristen itu harus tinggal di dalam Dia. Tidak. Tidak hanya sekedar itu penekanan Tuhan Yesus. Penekanan Tuhan Yesus adalah bagaimana orang Kristen yang ketika tinggal di dalam Tuhan adalah tidak lagi keluar di dalam Tuhan, tetapi tetap. Paham maksud saya? Saya akan memberikan perumpamaan sederhana begini Bapak Ibu Saudara. Kata tinggal ya. Kata tinggal ini tidak bisa disamakan pengertiannya ketika kita tinggal di dalam rumah kita. Waktu kita mau menyatakan bahwa oh, saya tinggal di rumah saya. Kapanpun kita Bapak Ibu Saudara mau keluar dari rumah kita, bisa. Betul ya? Kapan kita mau tinggalkan rumah kita, bisa. Kapan kita mau balik lagi ke rumah kita untuk tinggal di situ, bisa. Itu hak kita. Tetapi ketika kita mau nyatakan tinggal di dalam Tuhan, kita tidak seenaknya keluar di dalam Tuhan, pergi, lalu kembali seenaknya. Tidak bisa. Itu sebabnya kata tinggal yang dipakai dalam bagian ini adalah merujuk kepada tetap. Tetap artinya tidak bergeser. Tetap artinya paten. Tetap tinggal di dalam Dia. Kita tidak akan bisa berkata hari ini saya tinggal, besok saya keluar, tidak bisa. Itu keliru. Tetapi kehidupan kita, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, itu artinya kita sedang mempercayakan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa bermuka dua ya. Untuk jadi orang Kristen tidak bisa bermuka dua. Bermuka dua kalau dalam istilah Alkitab munafik. Tidak bisa kita pakai kata munafik. Munafik itu
adalah dua sisi yang berbeda. Di depan orang kelihatannya baik, tetapi di belakang orang tidak baik. Di dalam kekristenan tidak bisa bermuka dua. Di dalam kekristenan harus satu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang berusaha untuk menutup perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Banyak orang yang menutup perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau di depan Pak Lahang, wah. Di depan Pak Juman, wah. Di depan hamba-hamba Tuhan, wah. Saya akui bahwa itu adalah bentuk penghargaan kita kepada para hamba Tuhan. Tetapi kalau itu berbicara tentang iman, itu kita sedang keliru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal artinya tetap di dalam Tuhan. Tidak bergeser ke kiri, tidak bergeser ke kanan, tidak bergeser ke depan, tidak bergeser ke belakang. Tinggal tetap artinya tinggal paten. Dia seperti mimbar ini Bapak Ibu Saudara. Kalau mimbar ini tidak dipasang paten di sini, maka bisa saja dia dipindahkan. Ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan bisa. Tetapi kalau mimbar ini dipasang baut yang kuat, yang bisa melekat di lantai ini, maka tidak akan bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Itu maksudnya tetap. Itu maksudnya tetap. Dan kata tetap ini, bagaimana kita mengaplikasikan iman itu kepada Tuhan. Sudah saya jelaskan bahwa kita tidak bisa mengatakan hari ini saya di dalam Tuhan, besok saya tidak lagi di dalam Tuhan. Setelah itu kita kembali lagi ke dalam Tuhan, setelah itu pergi lagi, tidak bisa. Tetap di dalam Tuhan berarti paten di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini makna yang dimaksudkan oleh Yohanes, ya, kata tinggal di dalam bagian ini. Ini maksudnya bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang selalu ada di dalam Tuhan. Untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan iman, untuk mengalami pertumbuhan rohani, mengalami pertumbuhan iman, maka harus tinggal tetap di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ini yang terakhir ya. Saya hanya membagikan 2 poin. Yang kedua, bagaimana kehidupan Kristen yang bertumbuh dalam iman? Kita lihat dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ketujuh. Injil Yohanes 15 ayat 3 dan 7. Saya akan bacakan ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan Kristen yang bertumbuh dalam iman. Yang kedua adalah setia membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setia membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam penggambaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur ini, Ia mengumpamakan firman Tuhan itu seperti pupuk yang akan memberikan pertumbuhan yang baik pada sebuah tumbuhan. Iya. Digambarkan seperti pupuk yang akan memberikan pertumbuhan pada sebuah tumbuhan. Demikian firman Tuhan di dalam pertumbuhan rohani kita. Dia adalah pupuk yang selalu membawa pertumbuhan iman kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi hari ini kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, nanti baca firman Tuhan pas dengar pendeta khotbah, bagaimana mau bertumbuh? Bagaimana iman kita mau dipupuk dan mengalami pertumbuhan? Kalau hanya seminggu 1 kali diberi pupuk. Dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selalu mengatakan bahwa renungkanlah itu setiap saat, siang dan malam, hukum Taurat, firman Tuhan. Kenapa itu perlu direnungkan siang dan malam? Karena itu akan membawa kita untuk semakin bertumbuh. Iman kita akan semakin kuat. Kerohanian kita akan semakin nyata dalam pertumbuhan iman itu. Itu sebabnya firman Tuhan harus menjadi bagian penting dalam pertumbuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan bertumbuh secara subur, secara rohani. Kita akan bertumbuh subur secara rohani. Iman kita akan
meningkat secara kualitas ketika kita setia merenungkan, membaca kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Apa itu pelita, Bapak Ibu Saudara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelita adalah alat penerang. Atau pengertian sederhananya, pelita itu adalah lampu. Tapi lampunya tidak semodern yang kita bayangkan sekarang ya. Pelita itu adalah lampu sederhana. Saya teringat ketika masa kecil saya di kampung, Bapak Ibu Saudara, kami belum ada listrik. Dan salah satu alat penerang kami adalah pelita. Ada yang kami sebut lampu piara ya, itu dibuat dari botol. Dan untuk menyalakan lampu itu harus punya minyak tanah di dalamnya, lalu dinyalakan. Kalau minyak tanahnya habis di dalam berarti lampu itu akan padam. Itu pelita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selain pelita, firman Tuhan tidak hanya digambarkan sebagai pelita, tetapi juga digambarkan sebagai terang di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau tidak ada terang dalam diri kita, betapa gelapnya hidup kita. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan dalam iman kalau hidup kita penuh dengan kegelapan karena dosa. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan dalam iman kita kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah penerang kita, yang adalah penuntun kita untuk bertumbuh dalam iman itu. Bagaimana kita mau bertumbuh? Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya kita berjalan pada satu malam, dan malam itu adalah malam yang sangat gelap, kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu di sekeliling kita gelap, tidak ada terang, dan kita mau berjalan ke suatu tempat, kira-kira apa yang kita lakukan? Saya teringat ketika pada masa kecil saya, di kampung saya, waktu saya kecil tidak ada listrik. Ketika satu kali bulan Natal tiba, semua orang berbondong-bondong datang ke gereja. Orang-orang tua datang ke gereja, termasuk para lansia datang ke gereja. Dan gereja kami, Bapak Ibu Saudara, di kampung saya, Batu Wingkung itu, posisi gereja ada di atas bukit. Mungkin Palhang pernah pergi ya. Ada di atas bukit posisinya. Dan ketika orang-orang tua pergi, Bapak Ibu Saudara, di situ tidak ada penerang yang bisa menerangi perjalanan menuju ke gereja, tidak ada. Karena waktu itu belum ada listrik. Satu-satunya alat penerang yang digunakan oleh para orang tua adalah senter. Ada satu orang tua yang pergi ikut ibadah perayaan Natal, dia menggunakan senter. Ketika dia pergi merayakan Natal, menariknya, Bapak Ibu Saudara, ini kisah nyata. Menariknya, ketika dia mau pulang dari gereja, Bapak Ibu Saudara, senternya tidak lagi nyala. Rupanya baterainya habis. Dan pada waktu itu, suasana gereja, karena orang sudah pulang, gereja itu sudah gelap. Lampunya sudah dimatikan semua. Dan jalan-jalannya sudah mulai sepi karena gelap. Seorang kakek ini kebingungan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya dia mau pulang ke rumahnya. Bagaimana caranya dia mau pulang karena sedang gelap. Rupanya Bapak Ibu Saudara, dari kejauhan dia melihat cahaya kecil. Cahaya kecil yang semakin hari dia lihat, semakin lama dia lihat, semakin mendekat kepadanya. Dan ketika cahaya itu datang kepada dia, rupanya itu cucunya yang sedang menjemput kakek ini. Dan oleh karena cahaya itulah kakek ini bisa selamat dari bahaya yang mengancam dia. Bisa saja bahaya, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada cahaya itu. Bahayanya adalah ketika mungkin dia pulang dalam keadaan gelap, bisa saja dia jatuh, bisa saja dia celaka, salah injak dan sebagainya, bisa. Tetapi oleh karena kehadiran cahaya kecil itulah, dari sang cucu, kakek ini dituntun pulang ke rumahnya dengan selamat. Apa intinya, Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa kebenaran firman Tuhan itulah penuntun kita. Dan kalau kita tidak dituntun oleh kebenaran,
maka bisa saja maut yang mengancam jiwa kita. Maka bisa saja godaan-godaan iblis yang mengancam jiwa kita. Kalau kita tidak punya kebiasaan untuk membaca dan merenungkan kebenaran itu. Jadi pertumbuhan iman dan rohani akan selalu menuntut kita untuk selalu setia belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan untuk kebenaran. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam persekutuan ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam persekutuan ini. Dan biarlah kiranya apa yang telah kami lakukan di sepanjang ibadah ini, biarlah Tuhan yang dimuliakan, biarlah Tuhan yang diagungkan, dan kami semua ditumbuhkan dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang telah menguatkan kami dalam perenungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong memberkati, supaya kebenaran ini akan terus menjadi awasan kami. Untuk semakin hari kami semakin bertumbuh dalam kualitas iman kami, dalam kesungguhan hati kami. Tidak hanya ketika kami ada di dalam gereja kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi ketika kami pun ada di luar gereja, kami tetap memancarkan terang Kristus. Kami tetap menghasilkan buah pertobatan yang nyata, yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau ke dalam kemuliaannya yang kekal. Allah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Demikian ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.